Perkenalkan, nama saya Angga Silitonga, usia 34 tahun, dari Kupang Muay Thai Camp, Muay Thai NTT. Kebetulan saya adalah orang yang membawa bela diri Muay Thai pertama ke Kota Kupang, khususnya Provinsi NTT tahun 2016 sekitar bulan November akhir. Seiring berjalannya waktu, Muay Thai NTT mulai berjalan dari tahun 2016 sampai sekarang. Puji Tuhan sudah bisa meloloskan atletnya Nona Susanti Lapataka ke PON Papua 2021. Sebenarnya 2020, tapi ditunda karena permasalahan COVID. Sedikit penjelasan bahwa Muay Thai ini adalah bela diri asli dari negara Thailand, di mana sebelumnya Muay Thai ini adalah bela diri kerajaan yang dipakai untuk berperang. Lalu lama-lama berkembang menjadi satu olahraga yang sudah mendunia, dan sampai sekarang basicnya Muay Thai itu terbagi dua. Pertama, Muay Boran tradisional, di mana masih memegang adat, gaya bertarung, dan style Muay Thai asli. Yang kedua adalah Muay Thai Combat Sport yang banyak disaksikan baik lewat event amatir maupun event profesional yang sudah tidak asing lagi di dunia. Perbedaan dasarnya di mana kalau Muay Thai Combat Sport sudah banyak mengalami perubahan atau evolusi, karena namanya combat sport, jadi kita bicara tentang pertarungan, efektivitas, dan lain-lain. Akhirnya mulai berevolusi, di mana dari contohnya sejarah pukulan tinju Muay Boran yang asli mulai berubah, dikembangkan dengan lebih ke arah boxing, tinju barat, yang memang menurut saya dan menurut banyak ahli lebih efektif dipakai untuk bertarung ketimbang Muay Boran pukulan asli yang tradisional. Kira-kira seperti itu. Terus pada dasarnya Muay Thai ini gerakannya simple, tidak terlalu banyak jurusnya, hanya ada beberapa pukulan dasar, gerakan dasar, tendangan dasar. Hanya karena rulesnya combat sport dan pertarungannya keras, tentu saja harus ditunjang dengan fisik dan stamina yang mumpuni. Karena untuk Muay Thai amatir sendiri, biasa pertandingan dibagi dalam 2 menit dikali 3 ronde. Dan untuk Muay Thai profesional sendiri terbagi atas 3 menit dan 3 ronde, ataupun 3 menit dan lewat gerakan yang sederhana tapi efektif dan mematikan, lalu dipadu lagi dengan fisik, stamina, dan kecepatan yang menunjang, jadilah sebuah bela diri yang begitu efektif dan mematikan, yang sudah diakui oleh seluruh dunia. Kira-kira seperti itu. Untuk basic dasar ya, pada dasarnya pukulan Muay Thai yang sekarang, Muay Thai modern itu kira-kira 90%-nya hampir sama dengan pukulan tinju. Cuma perbedaannya mungkin ada di posisi kuda-kuda. Kalau tinju biasanya kuda-kudanya agak menyamping seperti ini, dimana lebih mengandalkan kecepatan kaki. Dan kalau berdiri begini, semakin kecil sudutnya begini, dia semakin susah dipukul. Agak berbeda dengan Muay Thai, dimana kita berdirinya lurus ke hadapan depan, dimana potongan jari kaki depan harus selalu menghadap lurus ke arah musuh. Ketika musuh ke kiri, kita bergerak ke kiri, musuh ke kanan, kita bergerak ke arah kanan, seperti itu, kira-kira begitu. Terus untuk pukulannya sama saja, jab, straight, hook, uppercut. Cuma ada sedikit perbedaan. Kalau di boxing, tinju, dengan posisi kaki begini, jabnya diikuti dengan putaran bahu dan kaki untuk membuat power lebih besar. Set. Ya, kalau di Muay Thai pukulannya menjadi lebih santai, relax, tidak mengikuti putaran kaki, tetap set. Karena kalau di boxing kita berfokus pada perut dan ke arah kepala, sedangkan di Muay Thai area serangannya itu hampir semua bagian tubuh ya boleh diserang, dari ujung kaki sampai ujung rambut, kecuali kemaluan dan belakang kepala. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita seandainya mengikuti kuda-kuda tinju dan mengikuti 100% gaya jab tinju, maka ini akan terekspos dan kemungkinan terkena serangan low kick.
Oke, seperti itu. Nah, jadi kita mukulnya begini, ya dasar seperti itu. Nah, ya yang lainnya hampir sama, jab, straight, hook, uppercut. Oke, untuk tendangannya sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Basic dasar tendangan Muay Thai itu ada push kick, depan, belakang. Oke, push kick depan, belakang. Seperti itu kira-kira, atau kalau orang kidal ya sama. Oke, seperti itu. Setelah itu ada tendangan ke arah samping, tapi terbagi 3. High kick ke atas, middle kick ke samping, low kick ke bawah, begitu. Nah, jadi seperti high kick ke atas, middle kick ke area rusuk dan perut, low kick ke arah bawah, kick tendangan sampingnya terbagi atas low, middle, dan high. Tapi ada perbedaan yang cukup mendasar antara Muay Thai dengan beberapa bela diri yang umum yang sudah dikenal di Indonesia, seperti karate, mungkin taekwondo, seperti itu, bahwa mayoritas dari mereka itu tipe tendangannya snap. Tipe tendangan snap itu adalah setelah kena atau tidak kena sasaran, punggung kakinya itu kembali. Oke, begitu. Jadi seandainya pun tidak kena, coba tarik kepala, kembali. Kalau Muay Thai itu tipenya roundhouse, entah full atau semi roundhouse. Jadi ke arah low kick, seandainya saya menendang, dia mengangkat kaki menghindar, coba. Oke, seperti itu. Atau ke middle kick, mundur, kembali. Atau ke high kick, tarik kepala. Ya. Terus arah tendangan Muay Thai sebisa mungkin perkenaan yang kena itu adalah tulang kering. Set. Kalau memang kenanya punggung kaki ya tidak apa-apa, tapi sebisa mungkin kita mengusahakan perkenaannya tulang kering. Jadi power tendangan Muay Thai itu sebenarnya berada pada putaran badan, di mana kita menendang hampir semua berat badan itu ikut menyerang lawan dalam bentuk tendangan. Kira-kira seperti itu. Basicnya tendangan Muay Thai itu simple ya, seperti yang saya tadi bilang, hanya push kick. Push kick fungsinya adalah untuk menahan laju lawan, seandainya maju main set. Nah, seperti itu. Lalu ada middle kick, high kick, low kick. Fungsinya seperti ini. Nah, kalau low kick ke bawah, atas. Lalu middle kick. Nah, oke. Nah, di dalam pertandingan Muay Thai, middle kick itu adalah serangan dengan poin, salah satu poin paling besar. Kedua adalah high kick ke arah kepala. Kira-kira seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, salah satu kelebihan Muay Thai menurut saya adalah di mana para praktisinya sadar betul akan konsep combat sport. Di mana combat sport itu terus berkembang, terus belajar, dan yang paling penting tidak bisa fanatik terhadap satu gaya terus dijadikan pakem, seolah-olah semua yang berada di luar itu menjadi tidak sah dan tidak cocok. Itu tidak. Jadi sudah banyak serangan-serangan lain yang basicnya di Muay tradisional dulu tidak dikenal. Ketika di Muay Combat Sport awal-awal, Muay Thai Combat Sport awal-awal pun juga belum terkenal. Tapi seiring berjalannya waktu, makin banyak komunitas atau level pertarungan yang tambah besar, konsep pertarungan yang semakin besar, ditambah lagi masalah sarana informasi, begitu banyak orang mulai belajar. Jadi ada yang mulai mengadopsi seperti tendangan ke arah kepalanya taekwondo atau karate, begitu, seperti yang set, begitu. Nah itu kalau di Muay Thai juga akhirnya dipakai, begitu. Entah di combine secara lurus, contoh maju, set, atau di combine dengan push kick, seperti maju push kick biasa, lagi maju push kick, ditambah dengan lompat dengan jumping push kick, itu bisa. Ataupun backspin kick, seperti tendangan memutar yang sebelumnya juga pada awal-awalnya tidak dikenal di Muay Thai, tapi
setelah mereka mungkin belajar, melihat tendangan karate, taekwondo, akhirnya bisa juga dimasukkan dalam pertandingan Muay Thai dan tetap sah dan dinilai. Begitu. Mungkin kira-kira seperti ini, diambil jarak, mundur sedikit, atau dipakai tipuan dari kaki kanan, menghindar, ya kira-kira seperti itu. Atau ada lagi back kick yang juga sama, masih di copy dari beberapa bela diri lain. Jadi kalau setupnya pakai kanan hampir mirip seperti yang tadi, mundur baru maju, mundur, atau langsung dari sebelah pakai jab menghindar, kira-kira seperti itu. Nah, basicnya kalau serangan tendangan ya tidak terlalu banyak ya, hanya itu. Beberapa petarung lain menambahkan mungkin dari bela diri yang lain, snap ke arah lutut ke bawah. Begitu, itu untuk mengganggu konsentrasi lawan ataupun mencuri poin ketika dia posisi maju. Jadi seandainya lawan jab dengan posisi maju, set, nah lagi jab maju, set, nah bisa. Atau ketika lawan stay dengan fokus bertahan, kita bisa mengganggu dengan cara jab ke atas. Ketika dia berfokus ke atas, set, lagi set. Oke, kira-kira seperti itu. Begitu. Nah, setelah itu kita masuk ke serangan yang berikut, di mana dari dasar Muay Thai ini adalah salah satu atau beberapa jurus yang paling spesialis dan paling khas dari Muay Thai adalah serangan lutut dan siku. Di mana secara penilaian baik itu Muay Thai amatir maupun Muay Thai profesional ini memiliki sesi yang memberikan penilaian paling besar. Kalau serangan lutut atau lebih dikenal dengan knee, ada beberapa tipe. Seperti knee yang langsung ke depan, ada yang knee ke samping ketika permainan cleans, atau ada yang langsung ke kepala ketika permainan tang diambil menjadi flying knee. Oke, kira-kira terbagi seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya masih ada terbagi lagi, cuma pada dasarnya garis besarnya seperti itu. Terus lalu lanjut kepada serangan siku. Serangan siku atau elbow, pada dasarnya ada elbow dari samping, set. Ada uppercut elbow, set. Ada elbow smash, set. Ada elbow cross dari samping, set. Dan ada lagi back elbow, biasanya dipakai dengan tipuan. Jadi seperti kita seolah-olah memukul ketika lawan fokus konsentrasi di bertahan ingin menangkis, seperti itu. Dan ada yang sering terkenal dan sering dibuat berupa gerakan betulan maupun koreografi dalam film adalah backspin elbow. Itu dipakai untuk mengcounter ketika lawan maju dengan pukulan. Coba maju dengan pukulan, set. Sekali lagi sebelah maju, set. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, nah sekarang saya mau menjelaskan salah satu yang menjadi ciri khas dari permainan Muay Thai adalah yang agak berbeda dibandingkan bela diri yang lainnya, adalah di mana mayoritas bela diri lainnya terjadi ketika terjadi pelukan, yaitu clean seperti ini. Pelukan kita begini, pertandingan itu biasanya dihentikan. Sedangkan kalau Muay Thai, basic pertarungannya sebenarnya terbagi atas dua pertarungan utama. Pertama, stand up fight dalam posisi berdiri begini. Kedua, pertarungan ketika dilakukan ketika sedang cleans. Cleans ketika permainan tetap jalan, di sini permainan akan terus dilanjutkan sampai wasit menganggap bahwa permainan itu sudah tidak berkembang atau sudah ada yang menyerah. Nah, basic dasar permainan cleans Muay Thai, sedikit gambaran adalah ketika orang Muay Thai mengambil posisi cleans, coba cleans ini, di sini mereka akan berusaha merebut posisi dominan. Posisi dominan di sini adalah di mana kedua tangan kita berada dari dalam dan memegang tengkuk belakang lawan. Seperti ini. Ketika saya di sini, saya berada dalam posisi dominan. Dan tentu saja lawan saya tidak mau saya berada di posisi dominan. Dia akan berusaha untuk masuk, iya, dan di sebelah lagi, iya, mengambil posisi dominan. Basicnya ketika kita sedang rebutan posisi dominan ini, kita mencari poin dan memasukkan serangan lewat lutut ke arah rusuk atau perut dan ulu hati.
contohnya kerusuk, coba angkat lutut, oke, lagi angkat sebelah, oke. Jadi sedikit gambaran bahwa lututnya bukan langsung diserang seperti ini, tapi diangkat dulu baru dipukul. Oke, coba dari situ pelan, oke, lagi sebelah, oke, gitu. Itu yang kerusuk. Oke, terus ada ketika ada jarak seperti ini sedikit terbuka, kita bisa mengangkat langsung banting ke ulu hati, lagi sebelah. Oke, gitu. Selain ke arah rusuk dan ulu hati, kita juga bisa melakukan serangan ke arah lutut seperti oke, oke. Itu lutut luar, bisa juga seperti ke dalam, contohnya 1. Oke. Itu konsep bermain serangan lutut ketika permainan clinch. Sedangkan permainan clinch ketika di posisi begini ada 3 hal yang bisa terjadi, 3 hal utama. Pertama, serangan lutut. Kedua, serangan elbow, entah ini, entah ini, entah ini. Dan ketiga adalah sweep. Nah, dimana kita bisa dengan cara coba lutut ke sini, oke, kita menangkap, membanting, bisa. Kita bisa mendorong, menjatuhkan, atau kita bisa keluar dari posisi ini. Seandainya rebutan, dia merebut, kita bisa menarik, ya, set, seperti itu. Itu adalah contoh gambaran kecil bagaimana permainan Muay Thai. Dan untuk permainan Muay Thai, khususnya clinch Muay Thai, ada banyak jurus dan trik. Itu sedikit gambaran. Tapi konsep yang paling besarnya adalah tentang perebutan posisi dominan, penyerangan lutut ke arah rusuk, perut, dan paha, lalu elbow masuk, oke, sebelah lagi, oke, dan bisa juga sweep tangkapan. Sekarang sedikit saya tambahkan bahwa dalam posisi dominan ini juga terbagi atas 2 yang paling besar. Pertama, dominan kepala, dimana keunggulan di dominan kepala adalah kita bisa membawa lawan kita ke mana saja kita mau, ke samping, ke kiri, ke kanan, ke bawah, oke, ke samping, membuang, dan sebagainya. Kedua adalah posisi dominan bahu. Ketika terjadi perebutan clinch, masuk, iya, di sini ada posisi dominan bahu. Kita mengontrol bahunya. Dari posisi ini kita bisa melakukan banyak hal. Oke, coba masuk lagi. Oke, ini masuk, bisa, dan sebagainya. Oke, kira-kira seperti itu. Itu adalah basic dasar dan salah satu yang membedakan Muay Thai dibanding bela diri lain. Cuma ada sedikit perbedaan, dan yang perlu diingat adalah ketika terjadi posisi clinch begini, yang tidak diperbolehkan adalah kepala kita menunduk lebih rendah daripada bahu lawan dan menangkap seperti takedown Brazilian Jiu-Jitsu atau gulat atau sambo dan sebagainya. Tidak boleh juga mengait dan menjatuhkan lawan dengan berat badan seperti ini, begini. Kira-kira begitu. Terima kasih.